name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan. Aduh, Nandar nih gimana nih? Nandar masuk ya ke Pak Bomom ya, Nandar ya. Pak Bomom mau tanya, saudara. Buka layar aja nggak apa-apa. Begini, saya nggak pernah korek-korek kita Bapak, makanya saya tanya Al-Quran. Kalau Bapak tolong jelaskan. Tapi Bapak biasanya Pak Bomom tanya, Bapak bisa korek-korek Alkitab. Saya mau tanya ayat ini sama Bapak. Boleh Bomom tanya sebentar aja? Boleh? Boleh. Boleh Pak? Oke, silakan. Oke, saudara, saya mau tanya Pak. Oke. Kira-kira ini kan perkataan Yesus Pak. Ini kan? Coba saudara Nandar baca Pak. Nanti saya mau tanya. Ini kan perkataan Yesus. Ini Pak, ini kan tulisan merah. Bapak tolong baca Pak. Iya, Bapak bacakan aja. Bapak bacakan aja. Saya baca aja Pak. Oke. Saya bacakan Pak. Ya itu bukan Isa Pak. Ya. Saya bacakan aja Pak ya. Ya nggak apa-apa. Kita baca dulu. Saya mau tanya Pak Nandar. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Oke. Pak, kira-kira di sini ada poinnya kan tidak Pak? Pak Nandar. Bagaimana Pak? Ini kan Yesus. Kira-kira di sini ada poinnya nggak? Ini kan Yesus sudah bangkit. Dia berbicara pada murid-muridnya. Selain Yudas kan sudah mati duluan. Ah, dia tanya bicara ada sama murid-muridnya yang 11 murid yang sisa. Ada Yohanes ya, semua murid-muridnya. Nah ini di sini ada poinnya nggak Pak Nandar? Saya mau tanya sama Pak Nandar juga ahli Alkitab, baca-baca Alkitab. Anda bilang Yesus menikah kan? Saya nggak permasalahkan itu hak Bapak. Silakan Pak. Kira-kira di sini ayat di sini ada kita kata siapa Yesus kan? Di sini ada poinnya nggak Pak? Saya mau tanya sama Bapak. Saya nggak ngerti yang Bapak maksud itu baik. apa. Oke baik Pak. Oke Pak. Nah, Di sini Bapak ayat jelaskan. ini, baik Pak. Oke, saya tanya Pak. Di sini ayat ini Yesus berkata kepada murid-muridnya, semua nubuatan tentang Yesus lahir, anak manusia datang ke dalam dunia, terus Yesus mati, sedangkan pakaiannya hanya digundi, ya diolok-olok, terus lambungnya ditusuk dengan tombak, kakinya nggak dikasih patah, ya. Kira-kira di sini kan Yesus katakan, aku, nah ini, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus. Dalam kitab Taurat Musa, berarti kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Ya, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur, yang Bapak bilang sabur. Berarti semua ini ada nubuatannya, Pak. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Nah, Bapak tolong tunjukkan. Kalau Bapak tidak percaya nubuatan ini, jelas nggak kenal, Pak. Jelas nggak kenal. Karena penyalebihan Yesus, anak manusia datang ke dalam dunia, itu ada tertulis di kitab Kejadian. Kalau mungkin Pak Nanda berdialog sama sang debater, terus sama siapa sih teman-teman lain, mereka punya kelebihan sendiri, Pak Nanda punya kelebihan sendiri. Tapi kalau sama Pak Bomom tanya Pak Nanda, kira-kira saya santai Pak, saya orangnya nggak pernah menghina orang Pak. Nanda agama sendiri, monggo ya, saya nggak pernah menghina. Cuma saya mau tanya Pak Nandar, nubuatan tentang Yesus di Perjanjian Lama, kira-kira mana? Pak Nandar bisa sampaikan yang saya baca. Silakan Pak. Silakan. Oke, terima kasih ya Pak. Ya. Saya ini demi mewartakan warta kebenaran firman Tuhan meskipun agak sakit, tetapi saya melihat apa namanya itu keramahan dari Pak Bomom ini sehingga ada apa ya? Ada semangat untuk menyampaikan warta-warta kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, berbicara tentang penyaliban Yesus Hamasiah bukan saja seperti yang tadi saya sampaikan Basilides ya pada tahun 117 sampai dengan 138 mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, akan tetapi saya lupa namanya itu Thomas atau lupa lagi ya. Siapa yang memanggul salib Yesus itu siapa Pak? Saya lupa bener. Halo Pak? Simon dari Kirene. Nah, betul. Terima kasih telah diralat Pak. Simon ya, bukan Thomas. Mohon maaf. Karena Simon dua orang ini
kadang tertukar-tukar sama saya. Basilides mengatakan bahwa yang disalib itu Simon dari Kirene, bukan kemudian Yesus alaihi salam. Nah, saya ingin membuktikan kepada Bapak bahwa yang disalib itu ya memang ada perselisihan, bukan hanya Al-Quran yang menjabarkan, tetapi contoh kita lihat di dalam Matius 27 ya ayat ke-38 bahwa kematian Yudas itu katanya digantung, ya kan? Nah, dulu itu nggak ada seperti halnya adat istiadat kita pada hari ini ya, gantung itu di pohon gitu, bukan, digantung itu di atas tiang salib. Kemudian kisah para Rasul 1, 16-19 dikatakan bahwa kematian Yudas Iskariot itu adalah terjatuh. Nah, ada dua kontradiksi di dalam kematian Yudas, karena saya berpendapat bahwa bentar, Pak Nandar. Kamu tidak menjawab apa yang ditanya ke Pak Bom-Bom. Bentar, Pak. Sebentar, Pak. Saudaraku, saya paham maksud saudara. Begini, Pak, kita bahas ini mengenai Yesus dan Isa Masih. Saya bukan tanya Yudas, Pak. Nanti kita bahas masalah Yudas. Tahu maksudnya Bapak ke sana ya. Tanya Yudas kok. Ya, begini Pak Nandar. Ntar yang lain diam, nggak boleh. Saudara kita ini harus kita sayang ya. Kita harus sama-sama menyayangi. Kita anak satu bangsa. Kecuali kalau sudah melenceng, oke? Ini Pak Nandar, saya punya pertanyaan ayat ini Pak. Bapak nggak paham nggak? Karena Bapak kan bawa Bapak bagaimana menjelaskan Yudas, sedangkan Bapak, saya tanya ini Bapak nggak paham. Ini banyak teman Muslim saya mau tanya loh Pak. Saya penasaran sama saudara-saudara. Ini, aku dalam saya jawab. Kan Yesus katakan. Oke, silakan Pak. Di kitab Taurat mana saja nubuatannya? Apa Bapak nggak percaya? Bapak lebih percaya manusia setelah Paulus tahun 170 dibanding Nabi Musa? Bapak Nandar kan percaya Nabi Musa. Kemudian Nabi Daud yang Bapak katakan, kalau itu Raja Daud. Kemudian kitab Nabi sebelumnya. Kan bukan satu Nabi yang saya bicara Pak. Silakan Pak. Bapak bisa jelaskan ini Pak? Oke, saya jelaskan ya. Enggak, Bapak ini terlalu berbelit-belit Pak. Ya, Mazmur itu nggak ada korelasinya dengan penyaliban Yesus. Yang ada korelasi. Sebentar Pak. Yang ada korelasinya dengan penyaliban Yesus itu adalah bagaimana kematian Yudas yang kontradiksi. Nah, sebelum kita lari ke situ Pak. Coba sebentar Pak. Ini apa Pak? Ini kata siapa Pak? Jadi Bapak mau bilang kitab ini tulisan ini palsu. Ini ada tulis Pak Nandar nggak nyambung ini, Pak. Dia nggak nyambung, Pak. Gini Pak, sebentar. Ini Nandar kamu Pak Bom-Bom sebentar Pak. Coba berikan waktu saya untuk menjelaskan ya. Boleh. Berikan waktu saya untuk menjelaskan. Ini kan kita berbicara tentang siapakah sosok yang disalibkan. Nah, berdasarkan keyakinan saya dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan informasi yang benar dan akurat bahwa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum, ya. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa. Yang disalib, yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan, dan ini tergambar dengan jelas. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Saya tangkap dulu Pak. Pak Nandar, itu si Isa itu yang tidak disalib Pak Nandar. Pak kau begini Pak. Itu si Isa kalau Yesus disalib ya. Tahu kau. Bentar Pak. Saya kasih penjelasan dulu. Saya penjelaskan dulu sama Pak Nandar. Begini, Alkitab kami itu jauh terlebih dulu ada dari kitab Anda, ya. Di sini di dalam Matius, ya, Matius pasal 26, itu judulnya Yesus ditangkap, itu ceritanya jelas. Kemudian Yesus dihadapkan ke mahkamah agama yang disidang oleh Pontius Pilatus, jelas, ya. Yesus dihadapkan ke imam besar Kayafas dengan elit-elitnya itu semua, para orang-orang ahli agama, itu jelas, ya, disaksikan oleh ribuan orang. Yang ketiga, ya, Yesus di hadapan Pilatus, ya, kemudian Yesus dibawa ke Herodes, ya, itu jelas. Kemudian apa lagi? Ya, Yesus dibawa untuk disalibkan, ya, kemudian Yesus mati, itu jelas Pak. Kemudian Yesus dikuburkan. Siapa yang menguburkan mayat Yesus? Nah, itu di dalam Matius 27 ayat 57-58 saya baca ya. Menjelang malam
datanglah seorang kaya, ingat Pak, seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena, Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur Yesus. Nah, kubur Yesus ini dijaga oleh tentara-tentara Romawi, ya. Kenapa dijaga? Karena menurut kata daripada tentara-tentara itu disampaikan kepada para imam besar dan orang-orang ahli agama pada waktu itu, bahwa Yesus waktu hidup, dia mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Makanya Pilatus menyuruh ya tentara-tentara itu menjaga kubur Yesus dan disegel. Tidak boleh ada yang membuka kubur itu. Dan ketika pagi hari datanglah Maria untuk menengok kubur Yesus. Ternyata kubur Yesus sudah terbuka dan batunya sudah terguling, dan nampaklah malaikat berdiri di situ dan mengatakan, siapa yang kamu cari? Yesus, dia telah bangkit seperti yang dia katakan kepada kamu. Pada hari ketiga dia telah bangkit. Dan ketika dia bangkit, ya, dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari. Ini kitab suci yang katakan, kalau ada kitab yang lain yang muncul di abad ke-7 setelah Masehi mengatakan Isa adalah Yesus, saya tolak, Pak. Kenapa? Yesua HaMasiah bukanlah Isa Al-Masih, bukanlah yang namanya Nabi Isa, bukan, Pak. Kenapa? Kalau Nabi Isa itu dia diserupakan. Tetapi kalau Yesua HaMasiah sesuai kitab suci, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan dia disalibkan dengan bukti-bukti sejarah. Kalau Bapak ke Israel, Bapak akan menjumpai arkeologi yang benar-benar terjadi di Israel. Jadi jangan asal di sini kita bicara tanpa data, Pak. Ya, karena Alkitab kita ini sudah 2000 tahun lebih, Pak. Tertulis seperti itu. Ya, jadi jangan dipolitisasi lagi, jangan Bapak sama-samakan lagi Isa itu adalah Yesua HaMasiah. Tidak, Pak. Tidak sama. Kalau Yesua HaMasiah sudah dinubuatkan dari mulai kitab Perjanjian Lama sampai dinubuatkan dan terjadi penggenapan di Perjanjian Baru. Contohnya, Pak, Yesaya 53 kalau Bapak baca, mungkin Pak Bombom bisa tampilkan Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Ya, silakan kalau Bapak mau. Sudah sering saya nonton Nandar, dikasih begitu dia nggak mengerti. Saya mau tanya Nandar, Pak Bombom sebentar ya. Bentar saya coba silakan, Pak. Saja. Pak Nandar, waktu Yesus disalibkan ini, Pak. Ini saya mau tunjukkan contoh ya, Pak ya. Di Pak Bombom sini lain dengan tempat lain. Pak Bombom itu segudang ayat. Jadi ini nih, Pak Nandar. Nama mungkin kita bisa berbagi ya, Pak Nandar ya. Pak Nandar, saya baca yang ini, Pak ya. Yohanes 11 ayat 23 boleh? Oke, ini contohnya yang tadi saya tunjukkan di Lukas tadi ya. Nah ini. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya. Nah, ini pakaiannya ya. Lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1. Pak, maksudnya ayat ini sudah penggenapannya. Bapak mau lihat pembuatannya nggak, Pak Nanda? Bapak tahu nggak kenapa itu dikasih tanda apa namanya itu strip? Nggak usah tanda strip, Pak. Itu di dalam kodek Vatikanus nggak ada, Pak, itu, Pak. Ya udah, itu baru ada di dalam kodek Washingtonianus 1500 tahun yang lalu. Mau siapakah? Pak, saya mau tanya, Pak. Titiknya itu kapan, Pak? Nandar. Titik itu ada titik itu. Bentar, Pak. Sebentar, Pak. Saya tanggapi dulu ya, Pak. Udah. Ya, oke. Tunggu sebentar, Pak Nandar. Pak Nandar jangan saya tanya, Pak Nandar lari kiri kanan. Saya mau tanya nih, Pak. Kan Yesus katakan sudah nubuatan semua nabi. Ini saya baru kasih 7 ayat, Pak. Kira-kira yang terjadi waktu penyaliban, kita anggaplah Pak Nandar bilang bukan Isa lah. Nah, ini kan pakaiannya lagi dibagi-bagi nih, kemudian di jubahnya nih kan
Betul nggak terjadi penyaliban? Terjadi ya. Oke. Itu Sekarang Pak. ini nubuatnya iya sudah terserah mau bilang Isa udah. Sekarang ini nubuatan ini di Al-Quran ada nggak? Kalau di Alkitab ada di Mazmur loh. Seperti Nah, masalahnya itu kenapa dikasih tanda strip? Bapak tahu tidak di dalam konteks Bentar dulu, Pak Bombom jelasin dulu. Pak Bombom jelasin dulu. Maksud saya bagaimana ayat tambahan kok jadi ayat tambahan? Pak Bombom ini korban dalam kurung ini, Pak Bombom. Oke, Nandar, aja tanya kamu Nandar ya. Anda baca. Aduh, nggak pernah kamu tanyakan itu. Udah. Saya tanya dulu, Pak. Pak Nandar, teman-teman sabar ya. Sabar. Saya tanya biar Pak Bombom jelaskan dulu, Pak. Kita kasihi. Sebentar ya. Gini, Pak Nandar. Pak Bombom. Saya tanya sama Pak Nandar. Bentar. Saya nggak berdebat sama Bapak. Bapak kan bertanya, makanya saya jawab. Ya. Saya tidak bahas Al-Quran ya Pak ya. Saya nggak bahas Al-Quran ya. Oke. Ya. Bapak kan bilang Bapak kuasa Alkitab, sehingga Bapak bilang Yesus. Ya, saya itu. Ya, saya mau tanya, Bapak punya kepintaran di Alkitab. Paham nggak Pak? Saya ingin belajar sama Bapak. Iya, boleh Pak. Bapak kan kuasa Alkitab. Nggak usah kita bilang apa Pak. Alkitab ini sebelum Bapak lahir, saya lebih tua dari Bapak. Oke Pak ya? Siap. Saya lebih tua. Bapak belum pernah lihat Tuhan. Saya sudah lihat Pak. Mata saya udah lihat. Ya, saya udah pernah mati. Ya, saya mau tanya Bapak. Ini Alkitab semuanya ada 32.000 ayat lebih. Itu ada di kepala saya. Saya mau tanya sama Bapak. Minta maaf. Bapak ayat ini saya mau tanya. Bapak punya kelebihan. Bapak boleh berdialog sama seluruh pendebat apologet. Saya mau tanya Bapak. Ayat ini kira-kira ada di mana Pak? Ayat ini nubuatannya ada di mana? Oke. Saya sudah kasih ayat loh. Saya jawab Pak ya. Nabi Musa, kabur, kita para nabi. Oke, saya jawab. Ya. Ya, saya jawab, kalau di dalam perspektif kekristenan itu pasti mengambil di dalam Mazmur Daud atau Mizmor Daud. Nah, ayatnya di mana? Bukan satu, ayatnya banyak. Ya, sebentar dulu Pak, jangan dulu. Kan tadi Bapak bertanya kepada saya, sekarang saya menjawab. Iya, saya udah kasih bocoran di Mazmur. Silakan Pak, ayat mana? Iya, sebentar dong Pak. Di Mazmur kan. Nah, saya bacakan ayatnya ini, Yohanes 19 ayat ke-23. Sudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagi menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Tanda strip. Nah, ini adalah terjemahan. Di dalam Kodeks Vatikanus, kodeks tertua tahun 329 Masehi, manuskripnya itu nggak ada. Nah, ini baru ada dalam Kodeks Textus Receptus, Kodeks Alexandrianus, Kodeks Washingtonianus. Tidak usah bicara konteks segala itu. Kamu ini pembohong, Nanda. Kamu ini pembohong. Saya katakan kamu bohong. Bentar dulu Pak. Teman-teman, ini pembohong nih orang. Pak Nandar, saya kasih tahu kamu pembohong besar. Kenapa? Yang translate ini, ya, Lembaga Alkitab Indonesia semua itu PhD. Mereka rata-rata ada yang 7 bahasa mereka kuasai, Latin, Yunani, ya kan, Aramaik, Arab. Mereka translate ini, bukan kamu sembarangan katakan ini terjemahan, kamu keliru. Kamu besok pergi ke Lembaga Alkitab Indonesia, kamu lihat di sana kitab asli dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Ya, jadi kamu jangan sembarangan ngomong sini. Ini kamu enak aja mengatakan kitab suci kami ini terjemahan ngawur kamu itu. Ya. Terjemahan ini Pak. Sebentar saya jawab Pak, jangan gemeteran Pak. Saya aja biasa aja kok. Tidak gemeteran. Model kayak lu saya tidak akan lari 1 jengkal pun tidak akan lari. Kenapa? Ya, kamu salah terjemahan kamu. Orang pintar-pintar PhD kamu bilang salah ngawur. Ini kitab kami loh, Nandar. Ini kitab kami. Kami yang harus jelasin ke kamu, bukan kamu main tebak-tebak. Saya sudah katakan tadi dari awal bahwa Isa bukanlah Yesua Hamasia, ngerti? Sekarang Pak Bombom jelasin ini. Pak Bombom jelasin dulu. Pak Bombom santun, penuh kasih loh Bapak. Saya terpanggil karena kamu mengatakan kitab saya itu diterjemahkan, ini bukan kitab lagi yang benar. Seolah-olah kamu katakan begitu. Kamu ngawur. Yang translate ini PhD semua, Nandar. Kamu sekolah sampai kelas berapa, Nandar? Ya, SH kamu aja saya pertanyakan SH kamu itu. Iya, maaf, saya bukan SH, saya nggak lulus SD kok Pak. Oke. Saya kembali ke topik ya Pak. Siapa Pak Bombom? Kembali ke topik. Kira-kira ini ayatnya ada tulis di mana Pak? Bapak kan bilang sabur, silakan Pak. Nanti saya tunjukkan 1000 ayat. Oke, sebentar Pak. Saya kembali ke topik dulu ya. Saya ingin mengantitesa dari pernyataan teman-teman Kristen dulu. Habis itu Bapak boleh bertanya apa aja tentang Alkitab kepada saya ya. Nah,
mengenai sosok yang disalib ini adalah memang sosok yang diserupakan. Kenapa? Karena salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Yesus yaitu dapat merubah bentuk, merubah rupa. Bagaimana di dalam Yohanes 20. Nggak bisa, Pak Bombom. Saya tolak ini. Saya tolak Bentar, ini. Pak, belum selesai, Saya tolak. Tidak bisa. Kenapa? Kamu jangan mencampur-campur Al-Quran kamu dengan Alkitab. Kalau kamu mau bahas Alkitab, bahaslah Alkitab. Ya, jangan kamu campur-campur aduk. Ini bikin keblinger. Karena kenapa? Makanya, kamu punya Quran itu semua dasar kitab palsu, begitu loh. Saya nggak terima. Kalau kamu jangan kitab. Aduh, minta waktu. Sabar. Jangan serupa-serupa. Nandar, saya bilang, kalau orang yang diserupakan itu berarti si Allah yang goblok. Kenapa? Allah itu menipukan publik. Dosa, Pak. Benar. Nggak boleh. Tidak dosa. Saya tantang Allah kamu. Kalau Allah kamu hidup, ayo matiin saya sekarang. Nggak bisa. Allah kamu tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa Allah kamu, saya kasih tahu. Ya, itu yang saya mau kasih tahu kamu. Tidak ada kuasa Allah kamu. Saya tantang Allah kamu malam ini. Tidak ada kuasa Allah kamu. Pak Bombom beda dengan Yesus Kristus. Makanya kalau kamu mau cerita Alkitab, cerita Alkitab di sini. Jangan campur-campur Al-Quran. Saya nggak setuju. Pak Nandar, ntar teman-teman, ntar Pak Lobo ya, saya izin dulu ya. Pak Nandar, saya lihat muka saya baik-baik ya. Nih baru nih. Silakan cek dimanapun Pak Bobo nggak pernah menghina agama Bapak. Tapi kalau Bapak bertanya di Alkitab, saya akan jawab. Karena Bapak saya dengar di mana-mana Bapak seakan-akan Bapak ajar orang Kristen. Makanya saya mau tanya Pak, kalau Bapak pahami Alkitab, jangan kita bicara palsu. Meskipun Bapak anggap itu palsu, pasti Bapak kuasai Alkitab ayat per ayat. Nah ini yang saya muji. Kira-kira ayat ini, ya, nubuatnya ada di mana? Ada di Kejadian. Anda katakan Mazmur karena saya sudah sampaikan. Ayat ini ada nubuatnya di mana Pak? Bapak kan ahli. Ini baru satu ayat loh. Saya belum tanya 10 ayat. Banyak sekali ayat. Masalah pakaiannya. Udah, anggap aja Bapak nggak ini jawab lah. Udah, nggak apa-apa udah. Itu PR buat Pak Nandar. Kita punya saudara. Pak, penjahat waktu Yesus disalib, ya, itu sebelah-sebelah itu dikasih patah kakinya. Yesus tidak. Itu nubuatannya ada loh Pak. Kemudian, Yesus punya lambung ditusuk. Murid Yesus, namanya Yohanes, Thomas, menusuk. Saya mau tanya sama Bapak, kira-kira lambung ditusuk itu ada nubuatannya atau tidak Pak? Nah ini, ya maksudnya kita saling belajar Pak Nandar, biar Pak Nandar bisa sampaikan kepada teman-teman Kristen, ya. Nah, jadi kita harus sama-sama belajar. Pak Bombom manusia juga Pak Nandar, tidak lebih. Pak Bombom, saya mau bertanya sama Yonatan Nandar Pak Bombom. Boleh, tapi cepat-cepat ya, kita hargai tamu kita, jadi kita harus. Ya, silakan. Sabar dulu, Pak Nandar. Pak Nandar, saya mau tanya tentang Al-Quran saja, betul? Yang dikatakan Al-Quran itu Nabi Isa itu tidak disalib, betul Pak Nandar? Siapa yang bilang disalib? Itu menurut Quran. Makanya saya begini, Bapak kalau mau mau menerangkan tentang Al-Quran, tidak usah lari ke Bible Pak, karena Bapak bisa dikenal nanti penistaan agama. Tadi Bapak sudah mengatakan dalam bahasa Arab terus sebut-sebut Yesus itu, Bapak bisa dikenakan nanti penistaan agama. Karena apa yang Bapak lakukan itu Pak Kaci juga lakukan. Tidak boleh itu Pak. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak, di mana ayat Injil yang sudah dirubah-rubah, dan tunjukkan saya yang belum dirubah-rubah itu. Dengan Taurat itu. Tunjukkan saya. Oke. Sudah. Iya, tunjukkan. Silakan Pak. Terima tunjukkan kasih. Sabar Pak. Tunjukkan saya dari Al-Quran ya Pak. Lebtahot brali Elohim feruah nakhon khodes bekerbi. Oke Pak, itu kidung ya, kidung jemaat itu. Pak Bombom, saya haturkan terima kasih banyak ini Pak Bombom. Kamu banyak lagu aja pakai Ibrani segala. Ntar kalau kita balas Ibrani lu kebingungan sendiri. Ya boleh, Bapak bukakan di sini Sefaria, kita adu baca, boleh. Nah, iya, sebentar Pak ya. Bang Bombom minta waktu, saya mau klarifikasi apa yang tadi dia bilang sebelum dia keluar Pak. Oh, ini saya mau jawab malah dipotong-potong semuanya, gimana sih? Ya, biarkan dulu jawab.
Ya, tolong jangan diinterupsi dulu ya sebelum saya selesai biar nanti tersampaikan warta kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya ingin menyampaikan bahwa memang Yesus ini tidak disalibkan berdasarkan perspektif Bible. Bisa dilihat. Jangan bawa Yesus, Pak. Saya tidak tanya Yesus, Pak. Saya tanya Nabi Isa. Yang Nabi Isa membawa Injil. Mana Injilnya yang sudah dibawa Nabi Isa? Mana yang sudah dirubah? Saya jawab. Ya, Jangan lari ke Yesus, Pak. Pak Nandar. Ya udah. Ya Pak Bom Bom. Kalau Bapak, ini semua orang menonton loh. Orang tahu Pak Bom Bom siapa, channelnya Pak Bom siapa. Bapak saya tanya tadi satu pertanyaan, Bapak belum jawab. Saya kasih kesempatan, Bapak kan saya sudah kasih masuk dalam rumah dengan sopan. Ya. Oke, saya jawab Pak. Siapa tadi? Bapak jangan balik kelas lah ya. Ya, kalau Bapak balik kelas, Pak Bom Bom orangnya ini seperti singa, karena kita di singa. Siap. Kalau Bapak tanyakan, saya tanya Bapak kebingungan loh. Pertama ayat itu, Pak, saya mau tanya dulu Pak ya. Kalau Bapak bilang Yesus sama dengan Isa, ya. Saya tanya Bapak, di mana ini? Contoh nih, ayat lambung ya. Ini contoh nih. Ntar teman-teman ya, saya mau uji coba yang kedua kali. Karena Nandar kuasa Alkitab. Saya mau tanya Nandar. Nah, bentar Pak Nandar ya. Nah, ya, silakan. Malam ini saya tanya, oke, bentar ya. Saya tanya, Yohanes 19 ayat 34 ini Pak. Ini apa tuh? Ini nih Pak. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Pak, ini sudah terjadi. Yesus sudah mati dan ditombak. Kira-kira nubuatannya ada di mana Pak? Silakan. Bapak jangan bikin malu apa? Bapak punya apa namanya? Fans atau apa? Gelar. Evangelisnya. Bapak silakan sampaikan. Saya mau uji Pak, saya nggak menghina. Ini kitab saya sama itu. Bapak kan kuasa kitab. Silakan. Ya. Nubuatannya ada di mana? Nubuatannya? Itu kalau di dalam perspektif kekristenan, di dalam Mizmor 34:21, Keluaran 12:46, Bilangan 9:12. Oke Pak ya. Sudah? Di mana? Di Mazmur dibilang tadi. Mazmur salah Pak Nandar. Aduh, salah. Bentar. Jadi begini. Udah salah itu. Buka aja Pak Bombon. Dibuka aja ayat yang dia bilang. Buka aja Mazmur. Jadi kita buktikan. Mazmur berapa saudara? Jadi kita nggak usah ini. Ya, Mazmur berapa saudara? Di mana Pak Nandar? Mazmur 34 dibilang tadi. Gini aja Pak. Bukain tesnya Pak. Kita baru tahu deh. Nanti kita panggil ahli. Nanti kita panggil ahli Ibrani, dia debat sama ahli Ibrani nanti. Kita janjiin waktu sama dia. Siapa ya? Nanti ya. Lu ingat ya malam ini ya. Jangan lari lu ya. Masuk di channel Pak Bom Bom, saya akan siap ahli Ibrani ya. Jadi waktu masuk dari pertama sudah berbahasa Ibrani ya. Tidak ada bahasa yang lain ya. Boleh. Ingat ya. Ingat ya. Oke. Ya. Kapan siap waktunya? Om Lu diam sedikit lah. Boleh. Pak Nandar, lambung Mesias ditikam tadi Pak Nandar bilang Mazmur berapa Pak Nandar pembuatannya? Lupa tadi saya. 34 dia bilang tadi. 34 ayat berapa Pak? 34:21 kalau tidak salah. Oke, baik. Kita buka ya. Coba. Ini kan tebakan-tebakan dia. Dia melindungi segala tulangnya, tak satu pun yang patah. Ayo tepuk tangan kawan-kawan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Nandar. Wih, ayo tepuk tangan. Nandar benar. Ahli Alkitab. Pintar banget dia. Pintar kali kau. Siap-siap ya, mempermalukan diri di publik. Kalau bos saya belum mampus lah. Kalau bos saya belum dia. Pak Bom Bom. Teman-teman ya. Tunggu sebentar. Pak Bom Bom lagi buktiin lagi. Pak Bom Bom dulu. Jadi gini tes lagi tes. Untuk itu 10 ayat aja. Ini ya, jadi gini Pak Nandar. Saya hargai Pak Nandar. Pak Nandar kan ingin memberikan Al-Quran. Kalau memang Al-Quran itu firman Tuhan yang kebenaran, Pak Nandar jangan terpancing dengan orang Kristen yang membuat Pak Bom Bom. Ya iman Bapak ya. Ya terima kasih Pak Bom Bom. Saya pengen memaparkan dulu ini tadi, tolong kemudian jangan diinterupsi, tolong ya teman-teman. Sabar dulu. Oh ya. Tunggu dulu. Tunggu Pak Bom Bom tes kamu dulu. Ya. Begini Pak Nandar. Nanti nomor saya ada kan Pak Nandar saya minta nomornya Pak Nandar ya, biar saya ke Jawa, nanti saya mampir ya. Ya, saya di Surabaya Pak. Ini sekarang saya di Surabaya. Oh iya. Oke. Boleh saya minta nomor, nanti kontak Pak Bom ya, nomor telepon ada Pak Bom. Ya ini. Teman-teman sabar ya. Sabar.
Ini nomor saya Nandar. Nah ini ya. Siap, saya referensi dulu ya Pak. Oke, gini Pak. Di dalam masalah lambung Yesus itu kan ditikam, itu ada ayatnya. Saya belum kasih tahu Pak Nandar. Oke. Itu Pak Nandar sudah salah, sudah 2 lah ya. Nah sekarang yang saya bertanya sama Pak Nandar, Yesus kan dipaku di sini. Pak Bom sudah lihat. Pak Bom pernah mati, nyawa Pak Bom di bawah lubangnya di sini loh. Ya, Pak Bom bisa betul. lihat. Pak Nandar saya tanya ya. Ya, Yesus itu disalib. Kalau Pak Nandar bilang Isa Masih disalib, selain diserupakan, saya mau tanya lagi dulu Pak Nandar. Nah ini area. Nah ini kita buka di yang disalibnya, yang dipaku ya, tangannya dipaku. Itu ada di Lukas ya. Kita santai Pak Nandar, kami menghina Pak Nandar ya. Cuma kita saling belajar. Sebab Pak Nandar juga bertanya sama yang mengingatkan kepada apologet Kristen bahwa ini loh kalau punya Alkitab, nah harus ini Pak. Nah, ntar ya. 33 dan mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu dan seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kiri. Pak, mereka ini Yesus sudah disalib ya, berarti dipaku Pak ya, betul nggak Pak? Pak Nandar? Ya. Oke, saya jelaskan Pak ya. Oke, saya jelaskan Pak. Pak Nandar, ini penggenapannya, nubuatannya itu ada di mana Pak? Kalau Yesus dipaku? Ini Pak, kalau Bapak bertanya seperti itu, saya sudah tidak mengimani lagi Alkitab. Jadi kita ngeles lu. Ya. Kata lu jangan Alkitab. Makanya Pak Nandar, lu kalau masuk di sini kita ngerti Alkitab semua Pak. Pak Bom, ayo buka lagi Pak. Ya. Nubuatannya, kasih tahu dia. Pak Bom, izinkan saya memaparkan dulu biar. Ya, silakan Al-Quran ya. Jangan di Alkitab. Kalau Alkitab nanti tanya Bapak. Al-Quran silakan. Biar saya seketika ya. Alkitab dulu Pak Bom. Saya kan memang ahli Alkitab. Jadi kalau jangan, kalau tadi lu baca Alkitab. Jangan aja lu. Gini aja Pak Bom. Pak Bom dengar ya. Saya mungkin lebih tahu dari Pak Nandar, tapi saya nggak pernah. Oke, makanya kenapa Sebentar Pak Bom. Karena Bapak, karena kalau mau tes Pak. Nandar, gua tanya lu, Boanerges itu artinya apa? Boanerges artinya apa? Ayo jawab saya. Boanerges artinya apa? Nggak tahu kan? Sebentar dulu. Katanya ahli kitab, ngawur aja, baru tanya Boanerges baru satu loh. Sebentar Pak Bom. Artinya apa? Ayo jawab ya, kalau lu ahli Alkitab. Saya nggak mau lari ke hal-hal yang tidak penting, yang tidak memiliki substansi. Tidak penting. Pak. Makanya Sebentar, jangan sombong jadi orang, jangan sok-sokan. Ya. Sebentar dulu, Pak Bom. Dulu banyak orang mau tanya ini. Kenapa teman-temannya kenapa ini kok malah kepanasan semua? Matius 37:38 tadi dia salah, saya mau baca Pak. Sabar semua. Kasih dia kesempatan berbicara, kasih kesempatan dia bicara. Silakan Anda. Bicaralah. Ayo. Iya kan? Al-Quran, jangan Alkitab. Al-Quran. Justru itu saya nggak paham Alkitab, makanya sekarang berarti matiin ya. Al-Quran jangan disentuh ya. Sekarang kita bahas Alkitab ya. Oke. Saya tanya kamu tadi, Boanerges artinya apa? Boanerges artinya apa? Saya belum ngomong kok Pak Lopo ini kenapa? Sekarang kan saya tanya kamu, Boanerges artinya apa? Kan ada di Alkitab itu. Kenapa artinya apa? Coba jawab. Nah, sini membuktikan kamu tidak bisa. Kamu banyak ngeyel, banyak ngelari sana lari sini. Kalau kamu di Alkitab, banyak yang saya tanya kamu nanti. Kamu bisa nggak? Ya, sebentar dulu. Makanya saya nggak paham Alkitab. Udah jawab satu aja dulu. Boanerges bisa nggak? Habis itu Pak Bom tanya kamu. Kita bahas Alkitab aja, jangan bahas yang lain, oke? Pak Bom, gimana nih teman-temannya Pak Bom? Kok ini malah Nandar? Ya boleh. Ini Nandar. Saya tanya ya Pak Bom. Saya tanya Pak Bom ya. Nah, gini, Pak Nandar gini, saya nggak menjelekkan Nandar, saya nggak marah ya. Maksudnya gini, contoh Pak Bom ini kan hamba Tuhan ya, jadi saya mau tanya, Nandar datang ke rumah saya. Ini kan teman-teman ini kan tamu duduk di halaman rumah, di kursi tamu saya kan, istilahnya silaturahmi. Terus Nandar masuk, assalamualaikum, shalom, ya kan, shalom Elohim. Pak Nandar duduk, terus kita duduk makan kacang. Terus tiba-tiba Pak Nandar bilang, Pak Bom, bisa nggak saya ke belakang? Kalau mau ngarik kamar mandi boleh, tapi Pak Nandar salah masuk kamar. Pasti teman-teman saya bilang, Pak Nandar salah masuk kamar mandinya di sana, gitu loh. Bukan marah, cuma sampaikan. Jadi kalau Bapak mau jelaskan Alkitab, silakan. Al-Quran silakan. Tapi Alkitab jangan dia jelaskan Alkitab Pak Bom. Jawab dua.
Enggak, begini, Kenapa? Anda Saya pas nggak kita bertanya, saya tanya, Pak Bombong. Anda nggak Saya tahu pengen bertanya jawab. saja. Pengen bertanya boleh, saja. boleh, Saya ya, nggak boleh. menjelaskan, Ya, Saya boleh, nggak boleh, menjelaskan. oke. Silakan ya. Saya nggak menjelaskan boleh. ya. Oke. Nah, saudara, di dalam kisah 1 ayat ke-16 sampai 19, lalu ia terjatuh, tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ini tragedi tentang kematian Yudas di dalam kisah para Rasul 1 ya, KSP. Sedangkan di dalam Matius 27:38, ternyata kisah Yudas ini justru diceritakan, dinarasikan, kematiannya bukan terjatuh, akan tetapi digantung di tiang salib. Nah, saya melihat ini membuktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi Yudas. Nah, Dulu, kisah Rasul berapa? Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul berapa? Rasul 1 ayat Kisah para Rasul 1 16 sampai 19. Salah. Sampai 19. Salah. Gini. Nandar. Salah kamu ini. Woi, Lain isinya kisah para saya Rasul baca 1 kamu ayat nih. 16. Pak, bunyinya begini. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud dan tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kenapa jadi ngaco? Kisah Nandar, kisah para Rasul berapa, Nandar? Nandar, kisah Rasul berapa? Kau bilang tadi kisah para Rasul 1 ayat 15-16. 16 sampai 19, coba dilihat. Saya juga agak lupa ingat sih. Mana sih ahli Alkitab? Kisah para Rasul 1 ya, coba dilihat dulu ya. Kisah para Rasul. Nih. Ya, 19. 18-19 ya? Ya, Kisah para Rasul 1 ayat ke-18 ya, kalau nggak salah ya. Nah. Oh ya, Tunggu. Kisah para Rasul 1 ayat ke 18 Pak. 18. Yudas itu telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga isi perutnya tertumpah keluar. Terus ayat berapa lagi? Oke ya. Ayat berapa lagi? Nah, sedangkan di dalam Matius 27 ayat ke-3 sampai 8 diceritakan bahwa Matius berapa? Matius 27 Pak Bohong yang jelaskan ya, ayat berapa? ayat ke-3 sampai 8 coba dibaca. Matius 27. Saya baca ya. Pak Bohong udah baca, oke ya. Saya baca ya. Saya baca ya. Ayat 8 ya? Ayat 3 sampai 8 dia bilang. 3 Oke. sampai 8 kan? Oke, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Oke, Imam sudah cukup kepala. ayat 5. Stop. Ayat 5 doang. 5 doang. Oke. Maka Nah. dia pun melemparkan Oke, uang sebentar. perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Terus Oke, stop ya. Nah, di dalam Matius 27 ayat ke-5, kematian Yudas itu adalah menggantungkan diri. Ini terjemahan. Kalau dalam bahasa Ibrani itu digantung dan digantung. Ini bukan digantung di pohon pinus, pohon Udah kelapa ya. Itu digantung. nggak usah lah. Sebentar dulu, saya jelaskan dulu. Di dalam kisah para Rasul, kematian Yudas ini justru terburai ususnya. Apa dia Ya udah, terburai? nanti saya jelaskan. Ya. Sebentar, karena ketika Yudas disalib itu tentara Romawi menusuk perut Yudas. Oleh karenanya kisah para Rasul tadi berapa, kisah para Rasul 1 ayat ke-18 itu ya, menyebutkan bahwa kematian Yudas itu
perutnya terburai. Ini ada jelas di KSP 1 ya, ayat ke-8. Udah ngerti. Gua udah tahu arah lu kemana, gua udah ngerti. Ya udah baca terus. Kematian Yudas ini membuktikan yang menggenapi Mazmur itu adalah Yudas, bukan Yesus. Karena Tunggu dulu. Salah. Jelasin dulu. Habis Pak Bom baru saya. Pak Bom jelasin dulu. Sebentar Pak. Ngawur. Sebentar Pak. Lalu yang kedua, sebentar Pak. Lalu yang kedua, Yohanes 20 11 sampai 18, Lukas 24 15 sampai 31, Matius 16 ayat 12. Oke. Berapa Yohanes berapa? Markus 16 ayat 12. Markus 16 ayat 12. Apa Yohanes? Markus dulu. Ya, Oke, Markus berapa? ya, Markus 16 ayat 12. Sebentar saya baca. Markus 16 Dari layar. ayat 11. Oke. Ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Maksudnya apa? Ini kok ngawur-ngawur? Tadi kita bicara tentang Yudas. Kok lari ke sini? Oke, nggak apa-apa dulu. Sebentar, ditahan dulu. Loh, ini nggak benar kamu ini. Kalau mau bicara Bentar. ini lain konteksnya loh. Bentar dulu, Markus 9 ayat kedua. Dibuka sekalian. Kacaunya orang. Ngaco Nandar. Markus 9 ayat Markus kedua. 9. Ayat Markus kedua. berapa? Ayat 2, Pak. Kita ikutin mainan dia. 9. Ayat 2. Markus 9 ayat 2. 9. Ayo kita ikutin. Coba dibaca. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Terus Betul apa yang Saya- katakan. saya bisa jawab. Bentar. Tunggu dulu. Maksud kamu apa? Bentar aja. Nandar. 2 menit. Saya minta 2 menit untuk jawab Nandar. Sebentar Pak. Saya aja belum ngomong apa-apa udah dipotong mulu, heran deh. Ya, saya Sampaikan tahu. dulu, biar watak kebenaran firman Tuhan tersampaikan sehingga menjadi pokok. Oke. Biasa di sini jangan dia dengar Nandar ya. Nandar dia bicara Saya begini Pak Bom, saya sudah tahu arah Pak Nandar. Saya silakan, saya mau jawab Pak Nandar dulu. Saya jawab. Bentar dulu, saya belum. Saya sudah tahu Nandar. Saya sudah tahu arah pertanyaan kamu. Bentar dulu. Lobo, minta waktu saya sebentar. Saya belum selesai ngomongnya. Pak Nandar diam sekarang, Pak kasih dulu yang jelasin. Oke, terima kasih. Jadi begini Pak Nandar, saya arah pembicaraan kamu saya paham. Yang lain tolong mute, ribut sekali. Kalau Bob besok kalau dia punya itu. Kalau Bob punya apa? Mike. Halo, Bob, berisik. Oke. Oke, saya jelaskan dulu Oke, ya. terima kasih. Enggak, saya sudah paham begini. Kita nggak usah buang-buang waktu, Pak Nandar. Jadi begini. Ketika Yesus merubah wajah, kamu anggap itu indikasi bahwa pada saat Yesus Kristus disalibkan, dia juga merubah wajah, begitu ya? Emang iya. Iya kan? Loh. Oke, terima kasih. Oke, yang jelas itu hanya indikasi yang kamu tunjukkan seperti itu. Ayat yang mengatakan itu tidak ada. Oke, sekarang begini, saya analogikan begini. Anda dengar dulu, saya kan jawab pertanyaan Anda. Yohanes Saya kan jawab 18. Saya kan jawab pertanyaan. Nandar diam dulu. Oke, apapun kata kamu saya ikuti. Yohanes 20 11 Nandar diam 18 dulu. coba baca dulu. Oke. Buka. Saya sudah paham ayat ini, saya sudah baca semua. Ya coba dulu dibaca Ya. biar yang lain yang belum Saya paham sudah juga baca paham. semua. Sekarang begini. Ketika Kenapa? Yesus Takut. merubah wajah, Takut, Anda Bom. indikasikan. Aduh, Nandar. Kenapa kamu takut? Diam dulu. Kenapa kamu takut, Nandar? Ketemu Takut kasih karunia apanya? kamu takutkah? Hah? Kasih karunia takut Ari Hongkong. Mana ada Nah, saya kalau takut. kamu tidak takut dengar baik-baik jawaban saya jawab pertanyaanmu. Dari tadi Ya. saya juga dipotong terus. Saya belum selesai ngomong. Sekarang kamu Bapak, dengar dulu, ya, oke? Itu Kamu Nandar dengar. pertanyaannya anak sekolah minggu. Lo udah jawab Oke, kasih sebentar, Loh. Kita udah tahu arah Oke. dia. Jawab. Arahnya saya sudah tahu. Ketika Yesus merubah wajah, ya, bersinar mukanya, kamu indikasikan bahwa penyaliban dia juga merubah wajah, ya. Atau alias Ya, kamu emang katakan iya, Pak. itu diserupakan. Oke? Emang iya. Sekarang saya bertanya begini. Anda menyimpulkan ayat yang mengatakan di Injil Yesus diserupakan itu tidak ada. Hanya kesimpulan kamu berdasarkan indikasi. Sekarang saya bertanya,
Ketika Muhammad mengawini anak kecil 1 orang, kemudian saya simpulkan berarti Muhammad mengawini 10 anak kecil, apa boleh begitu? Gak nyambung. Sedangkan saya tidak. Ini bukan tidak nyambung. Ini bukan tidak nyambung. Anda tolong jawab. Boleh nggak saya menyimpulkan seperti itu? Anda jawab. Gak nyambung. Boleh nggak saya menyimpulkan seperti itu? Sedangkan ayatnya tidak ada. Sedangkan ayatnya tidak ada. Saya jawab. Bisa nggak saya menyimpulkan seperti itu? Ya udah. Anda jawab. Nah, Anda jawab. Ya. Silakan. Jawab. Oke. Tunggu dulu Pak Kasih Karunia. Itu kan dia baca satu ayat yang Yesus merubah wajahnya kan. Coba baca ke bawah lagi Pak Bom. Tampilkan ke bawah lagi Pak Bom. Biar nyambung. Nah, kita maksudnya begini, coba, kawan. Kita sudah tahu indikasi pertanyaannya. Kita sudah tahu arahnya. Sekarang dengan pertanyaan yang sama. Dengan pertanyaan yang sama, apakah boleh ya saya membaca Al-Qur'an atau hadis, kemudian Muhammad mengawini 1 anak kecil, kemudian saya indikasikan dia mengawini 10 anak kecil, sedangkan ayatnya tidak ada. Apakah boleh saya mengatakan seperti itu? Oke, saya jawab. Sekarang boleh. Anda jawab. Anda jawab. Ketika Muhammad mengawini anak angkatnya 1 orang, lalu saya indikasikan dia mengawini 10 orang atau 11 atau 12 orang, apakah bisa seperti itu? Saya katakan bisa nggak seperti itu? Anda Nandar, Anda dalam berdiskusi ya dewasa sedikit, harus menggunakan dalil. Ya, bukan berarti Yesus mengubah wajah, berarti dia disalibkan, dia merubah wajah. Tidak ada ayat seperti itu. Anda sesat. Anda sudah menista. Kalau saya tidak berani mengatakan ketika Muhammad mengawini Aisyah, apakah saya bisa mengatakan Muhammad mengawini ya anak kecil umur 6 tahun sebanyak mungkin? Apakah bisa? Tidak bisa, Nandar. Karena ayatnya tidak ada. Kita dalam forum diskusi harus menggunakan akal sehat, menggunakan dalil. Kamu itu dewasa sedikit, Nandar. Anda tuh sesat, Nandar. Anda tuh boleh dikatakan bangsat. Kenapa saya katakan begitu? Anda itu kurang ajar. Tuh Pak Bom. Saya berani mengatakan begitu. Kalau saya Nandar, ya saya tidak berani mengatakan Muhammad mengawini lebih dari 1 orang, 2 orang anak kecil, karena tidak ada di ayat Anda. Saya tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Sebagaimana Yesus Kristus mengubah wajah di atas gunung ketika dengan murid-muridnya ke sana dan turun mengatakan bahwa jangan kau katakan kepada siapapun. Kamu langsung menyimpulkan bahwa dia disalibkan, dia juga merubah wajah. Di mana ayatnya? Anda sesat, Nandar. Ya, Anda kalau berdiskusi, ya, tolong jangan kurang ajar. Gunakan akal sehat Anda. Ya, saya tidak sekurang ajar Anda. Saya tidak pernah menista Anda. Bentar, enggak kamu? Nih, sebentar, saya baca dulu sebelum Nandar tanggapi. Ayat berapa? Sudah dari atas saja, Pak. Saya dari atas. Kalau tidak ada, Nandar, kalau tidak ada berarti Anda bangsat. Yohanes 20, 11, 18. Sekarang dengar dulu, Nandar. Ini Yohanes berapa? Yohanes 20, 11 sampai 18. Coba dilihat. Bukan yang tadi, yang Yesus merubah wajah. Yesus merubah wajah. Ya, sama, ini juga merubah wajah. Ini juga merubah wajah. Bentar. Coba aja lihat. Oke, buka. Saya ambil dari judul dulu nih, biar tahu dia. Tolong tunjukkan ketika dia disalibkan dia juga merubah wajah. Tolong tunjukkan ayatnya. Tolong tunjukkan. Saya baca, dengar baik-baik. Yohanes 20 18 ya. 11 sampai 18 biar tahu ceritanya. Pak, dari atas dulu, Pak. Tolong kamu tunjukkan aja, Nandar. Ketika Yesus disalibkan dia berubah wajah. Sebagaimana indikasi yang kamu tunjukkan. Tolong kamu tunjukkan. Kalau tidak ada berarti kamu bangsat. Ini ada. Kamu sudah menista. Kamu sudah mengotak-ngatik Alkitab orang lain. Kamu menyimpulkan itu namanya menista, Nandar. Saya tidak bisa mengatakan. Anda dengar baik-baik. Ketika Muhammad mengawini anak angkatnya, apa saya boleh menyimpulkan dia juga mengawini anak angkat orang lain? Sedangkan ayatnya tidak ada. Saya tidak sebangsat Anda menyimpulkan ayat orang lain. Oke. Begitu, Nandar. Anda dewasa sedikit. Anda itu ustadz, Nandar. Anda itu ustadz. Tetapi tingkah Anda sangat kurang ajar. Sudah menista. Bentar, Oke, Pak. saya baca ya. Tidak, jangan dibacakan lagi.
jangan bacakan. Tolong tunjukkan ketika Yesus disalibkan dia merubah wajah. Tolong tunjukkan. Ini ayatnya Pak, jangan dipotong Pak. 11 sampai 18 coba. Bukan ayatnya ini. Ini Bukan ini bukan. Ini bukan. Bangkit ini loh. Nandar bangsat kau Nandar. Ya, Bukan. kurang ajar kau Nandar. Ini Nandar, kau dengar baik-baik Nandar. Sebentar Pak Bom, kasih saya waktu. Nandar, ini kasih karunia alias Mordekai mengatakan Anda bangsat, Anda kurang ajar, Anda sudah menista. Penuh Oke. kasih sekali Pak. Ketika Yesus merubah wajah saat di atas gunung, Anda menyimpulkan bahwa ketika dia disalibkan dia juga merubah wajah. Berarti Iya, Anda bangsat. Sekarang mana tunjukkan ayatnya? Kalau kamu tidak dapat tunjukkan ayatnya, berarti kamu bodoh, kamu goblok. Tunjukkan. Saya jawab ya. Yang Pak Bombo wajah itu bukan hanya Yohanes. Kasih sebentar ya. Tunjukkan ayatnya. Oke, Pak Bombo. baca. Ya, silakan. Tolong itu tadi. Yang tadi yang Yesus merubah wajah. Saya nggak baca ini. Yesus merubah wajah dulu. Kalau itu juga Yesus sebentar. Saya pengen tahu nih. Saya pengen uji dia. Ustadz Nandar, ini kasih karunia mengatakan Anda Ustadz abal-abal. Nggak benar. Sekarang saya mengatakan, coba Anda jawab pertanyaan saya. Ketika Muhammad mengawini anak kecil satu orang, Aisyah, apa saya boleh menyimpulkan indikasi dia mengawini 10 anak kecil? Kau jawab itu. Bangsat kau Nandar. Kau sudah menista. Kamu berdiskusi, kamu bukan menggunakan akal sehat. Kamu menggunakan kata-kata. Kamu penuh fitnah kamu. Sebentar Pak kasih karunia, tunggu sebentar. Tadi mana ayatnya Pak? Ini kasih karunia Nandar. Jangan main-main dengan saya Nandar. Ya, kamu jangan menista kamu. Mana judulnya? Kalau kamu mau diskusi baik-baik. Perikopnya mana Pak? Yang tadi. Apa ya? Saya Matius berapa tadi? Itu buka Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Kenapa takut? Sekarang saya katakan ketika Muhammad tidur sama budak, apa saya boleh mengatakan dia mendiduri 100 budak? 20. Kau jawab itu. Yesus merubah wajahnya itu. Yesus merubah wajahnya dulu, Pak. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tunggu, bukan itu. Yang Yesus merubah wajah dulu tuh. Yohanes 20. Ya, Pak Bombom, shalom. Mana yang Yesus merubah wajah dulu, Pak? Itu di Matius 17. Matius 17. Ya, Shalom. 20 11 sampai 18. Yohanes 20 11 sampai 18. Nih, Yohanes 20 Nah, Nandar jangan lari ya. Yesus dimuliakan di atas gunung ini, perikopnya ini. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara-saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat 3. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia. Kamu jangan main-main di sini nih. Sedang berbicara menista kamu Nandar. Bangsat kamu Nandar. Pendusta kamu Nandar. Saya kasih tahu bangsat kamu. Ya. Sekarang Nandar saya tanya. Musa dan Elia. Kasih saya bertanya kepada dia. Ketika Muhammad meniduri budak, apa saya boleh menyimpulkan dia meniduri, indikasinya meniduri 100 budak? Kau jawab itu. Kau jawab. Kau jawab. Kalau kamu tidak bisa baca, sudah kamu jangan lari-lari Nandar. Kamu pengecut. Sekarang kau jawab. Kamu sekedar indikasi, lalu kamu menyimpulkan. Ya, kamu indikasi lalu kamu menyimpulkan. Namanya kamu menista Nandar. Tapi saya tidak sebobrok kamu menista agama kamu. Tidak sebobrok kamu menista Alkitab kamu. Tidak sebobrok kamu menista Al-Quran kamu, hadis kamu. Kamu dengar itu. Kamu kalau berdiskusi, Nandar, kalau berdiskusi pakai akal Nandar, pakai otakmu. Ya, kamu tuh ustadz. Kamu tuh ustadz, jangan kamu jadikan ustadz abal-abal, malu Nandar.
Malu, dewasa sedikit. Karunia, tolong gantian sama teman. Nandar, kamu dengar? Ini kasih karunia alias Mordekai. Ya, alias Mordekai menantang kamu. Ya, menantang penista seperti kamu. Dulu sebentar. Kamu malam ini Nandar. Mute dulu. Makasih. Dulu. Ya, Nandar. Pak Bobo dulu. Sebentar, Pak. Pak Bom dulu. Saya pendengar. Sabar. Jadi begini, Nandar. Kalau Nandar tidak memahami Alkitab, minta maaf, Pak Bobo minta maaf ya. Jangan baca perjanjian baru aja. Yesus disalib itu penggenapan. Harus Nandar baca nubuatan. Jangan baca ayat ini, Nandar karang-karang. Jangan. Kalau Nandar nggak tahu, bertanya lah sama kami ya. Begini Pak Bombom, saya ingin menjelaskan Pak Bombom. Sebentar. Pak Bombom, saya ingin menjelaskan sebentar Pak Bombom. Begini Pak Bombom. Saya dulu. Tunggu teman-teman. Saya selesaikan sebentar. Saya selesaikan sebentar. Ini hak saya, nggak boleh diganggu gugat. Ini hak saya berbicara, nggak boleh diganggu gugat. Hak kamu jawab pertanyaan saya, Nandar. Hak kamu jawab pertanyaan saya. Kamu tidak pengecut, tidak berani jawab. Sudah, makasih Nandar nggak bisa jawab. Makasih, udah biarin aja dulu. Jawab pertanyaan saya. Dia udah nggak bisa jawab. Sudah. Sudah. Kamu hanya indikasi lalu kamu menyimpulkan, itu namanya diskusi bodoh kamu tuh Nandar. Ya, diskusi itu kamu harus tunjukkan ayatnya. Sekarang tunjukkan ayatnya. Sekarang kamu tunjukkan ayatnya. Ketika Yesus disalibkan, dia merubah wajah. Sebagai indikasi yang kamu tunjukkan. Mana ayatnya? Tunjukkan. Kalau tidak ada, kamu itu ustadz abal-abal. Jawab dulu, macam mana pula. Oke, kawan-kawan, kita dengarkan jawabannya. Kita dengar jawabannya. Mana ayatnya? Tunjukkan. Oke, sebentar saya jawab dulu ya. Nah, Nandar, kalau ada saya masuk Islam, Nandar. Kalau ada ditunjukkan ayatnya, Nandar. Kamu tuh goblok atau apa, Nandar? Disuruh tunjukkan ayatnya, kamu ngomong lain. Tunjukkan ayatnya. Ya, dengarkan saya dulu. Saya udah tantang dia. Kalau ada ayatnya, saya siap masuk Islam. Tapi kalau nggak ada, kau siap masuk Kristen ya. Sebentar dulu. Yohanes 12. Janganlah diundang si Nandar ke Kristen kalau begini modelnya. Kasihan kita. Pak Bombom, saya izin keluar Pak Bombom. Ya. Pak Bombom, saya izin turun. Silakan. Saya turun di backstage saya Pak Bombom. Oke, salam semuanya. Saya terima kasih sudah diizinkan masuk. Salam. Nah, salam. Yohanes 20. Boleh saya bicara Pak Bombom? Silakan masuk bergabung, silakan. Sudah turun, sudah keluar. Silakan. Yohanes 20. Udah bicara. Jadi begini Pak Bombom. Kan itu dia ini begini Nandar ya. Ketika Yesus merubah wajah, lalu dia memakai indikasi bahwa ketika dia disalibkan juga merubah wajah, padahal ayatnya tidak ada. Nah, makanya saya bertanya, ketika Muhammad mengawini anak kecil, saya tidak boleh mengindikasikan dia juga mengawini 10 anak kecil, nggak boleh karena tidak ada tertulis. Betul, kan begitu. Saya ngerti itu, Pak. Nah, nggak boleh. Ya, ini saya bertanya seperti ini untuk pelajaran bagi dia, bahwa dalam hal berdiskusi gunakanlah dalil. Nandar sudah keluar ya? Nandar udah keluar ya? Begitu. Nggak boleh seperti itu. Kalau dia memang seorang debater, seorang diskusi yang handal, berdiskusilah yang sehat. Itu ya, Pak Bombom, silakan. Nandar, gitu. Nandar, ini ya Pak Bombom ambil ya, baru masuk lagi. Saya mau tanya dulu, nanti kamu malu loh Pak Bombom. Sebentar ya teman-teman ya. Saya juga ada. Oke, terima kasih banyak Pak Nandar. Masuk lagi ke sini ya. Ada nomor telepon ini, Pak Bombom ini. Nih. Nah, 2 pertanyaan Nandar nggak jawab karena bilang ahli Alkitab. Pak Bombom tanya nggak bisa jawab. Oke, Nandar hanya kuasai perjanjian baru, tapi tidak kuasai ya. Nandar bingung-bingung. Silakan. Masuk Nandar, ayo masuk. Belajar sama Pak Bombom. Aduh, Nandar. Katanya ahli kitab, ditanya nggak tahu. Nandar itu diskusinya tidak sehat. Dia mengatakan Yesus bukan Isa ya. Kalau Isa itu urusan Al-Quran dia, kita nggak bisa ini ya. Tapi ketika Yesus dan dia mengutip Injil, ya dia harus pertanggungjawabkan. Tunjukkan ayatnya ketika Yesus disalibkan.
Dia juga merubah wajah sebagaimana waktu di atas gunung. Itu kan tidak ada, berarti dia menista. Makanya saya compare ketika Muhammad mengawini Isa anak kecil. Kan nggak mungkin saya mengatakan bahwa dia mengawini 10 atau 20. Nggak boleh. Nah, itu sebagai pelajaran bagi dia. Nggak boleh Nandar, seperti masuk, itu, Nandar. Masuk, Nandar, masuk Oke. pulang, masuk. Boleh, Sekarang Pak. Pare. Al-Qurannya mengizinkan kok kawin sama anak kecil. Aditya masuk, Aditya. Lilinnya di Nandarnya mandar aja coba suruh keluar, Pak. Mandar itu tadi, tapi ini Pak kasih Halo, karunia sama Pak teman-teman, Bobo boleh terlalu bicara gantian, Pak mendominasi Bom Bom, pembicaraan. Halo. Ini teman-teman. Ini ya. Enggak, Pak Bobo ntar bicara dulu. Ini namanya Nandar lagi. Kalau saya dipotong, ntar dulu. Kalau saya dipotong lagi, saya keluar. Ya, saya izinkan saya berbicara dulu, baru setelah itu diambil tes. Jawab pertanyaan saya, Nandar. Boleh nggak saya berlaku seperti itu, Nandar? Saya tidak sebodoh kamu. Dia mengambil kesimpulan kitab orang lain. Kamu jawab dulu. Bukan, Pak Bom, kalau seperti ini saya kick aja dulu, saya keluar dulu lah. Sabar. Enggak ada yang menghinakan. Kita ngomong-ngomong aja. Tidak berani jawab pertanyaan, pengecut kamu, Nandar. Makasih. Sudah Gara-gara jangan dimaki Pak kasih karunia. Jangan, Pak kasih ya. Silakan. Ya, Pak Bom Bom, ini kedatangan saya ini menjadi berkat. Tadi yang nonton cuma 300, sekarang 900 loh. Jadi harus dihargai dong kedatangan terima kasih saya. banyak. Ya, terima kasih banyak Nandar ya. Pak Bom Bom, Kita saya mau sama bicara apalagi ini. saling Kalau bantu saya keluar dulu. nanti sepi lagi. Kalau nanti saya keluar sepi lagi loh. Pak Oke, Bom Bom. Ya. Nggak apa-apa, Ya udah. nggak ngaruh, Pak. Maaf Gini, Pak gini, Bom Nandar. Bom, saya mau Gini, bicara gini, sebentar. Nandar, boleh Bom Halo. bicara teman-teman semua ya. Kalau nggak ada ini saya kasih turun. Ntar saya bicara dulu. Nandar, ini Jadi Nandar. kalau ada saya jadi rame Nandar. nih. 900 yang Ntar lihat. dulu. Nandar nggak masuk juga, Bom nggak peduli kok. Itu Firman Tuhan diolok-olok buat cari Jangan. viewer. Ya, jangan. Gara-gara Jangan jadi Nandar ya. maksud si Nanda, Pak Bom Bom, Lah. jangan gara-gara firman Tuhan diolok-olok lalu viewer naik. Apakah itu yang diinginkan kita di sini? Ya, Nandar salah ini, nggak boleh. Enggak Nandar. dong. Itu si Nandar Tadi mah yang pasang nonton iya doang. 300, Dia Salah ya, Dia Bom. langsung dari dulu. Nandar itu Rahasia penikmat iya di iblis. sini. Kenapa Ya, dilayani? diem dulu. Pak Bom mau Sudah, ngomong. kalau Diem dulu gitu, semua. Ya. ini aja. Saya bingung Oke. sama itu Pak Bom setan Bom. itu ngapain Pak Bom Bom, dilayani? saya hargai Enyahlah Pak Bom kamu Bom. iblis. Teman-teman sabar ya. Gak usah masuk. Teman-teman sabar. Sebentar, Sabar. Satu bicara. sebentar. Ya, Pak Bom Bom, sabar ya. saya izinkan bicara sedikit ya. Nandar, Gini sabar, aja, Nandar. Pak Bom Nandar, Bom. udah. Sebentar, Pak Bom Bom. Nandar. Pak Nah, Bo- 1 menit saja. 1 menit, Nandar. Bom dari tadi belum bicara. Nandar kan ambil dari perjanjian baru, makanya Bom bikin perjanjian baru aja ya. Ini perkataan Yesus supaya Nandar jangan salah menafsir. Ini contoh ya. Pak Bom angkat di Lukas 24. Sebentar ya Nandar ya. Ini kata Yesus loh. Oke, ini saya mau tanya. Teman-teman sabar ya, saya mau tanya Nandar tidak lari ke perjanjian lama. Perjanjian baru aja saya mau tanya ini. Lukas 24 ayat 1 ya kalau nggak salah. Bentar ya. Ayat 15 sampai 31 juga di situ. Ya udah, bentar. Ayat 7 kayaknya. Bentar ya. Bentar ya. Bentar. Lukas 24 15 sampai 31, Pak. Bukan itu pertanyaan saya belum ini. Nggak ada yang saya mau tanya. Saya Bang belum sebut itu, ayatnya udah ngoceh. Saya mau tanya masalah hikmat apa? Oh, ini baterai saya lowbat ini, Pak Bom Bom. Ditentukan alasan aja aja. jadwalnya. Jadi bagaimana? Alasan Nandar? aja. Bener Udahlah, Pak, Nandar, Nandar kamu mau lebih bicara apa? Silakan, Nandar. kamu lebih Bicara pantas dulu, jual Nandar, kamu lebih pantas jual es krim, Nandar. Makasih udah nggak usah, jangan kita harus sayang. Nandar ini harus kita kasih. Kita sayang dia dengan memberikan pelajaran, tidak boleh mengambil kesimpulan tanpa menggunakan dalil. Bom, ini pelajaran untuk dia supaya dia menjadi seorang yang diskusi yang sopan, yang santun, yang benar, yang menggunakan dalil. Bukan membabi buta sepertimu, Nandar. Kamu tuh pantas jual es krim. Ya udah, nggak usah kita ini. bohong. Ini kasih karunia, Nandar, ya. Kasih karunia, Nandar. Nandar, ini Nandar. Kau dengar baik-baik. Ya, Nandar ini Lukas Karya. Sorry, salah. Nandar minta maaf ya. Kita ini satu bangsa, satu ini ya. Santai aja. Ini Nandar, saya mau tanya ayat ini. Ini kan begini. Ini Yesus yang berkata loh. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ini Yesus yang bicara loh.
Nanti Nandar coba nonton Pak Bobo punya siaran tentang anak manusia ya, 3 jam saya paham. Yaitu anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini kan Yesus berbicara kepada murid-muridnya ya, apa? Nah, ini pada waktu ini Yesus berbicara di mana nih? Ini kan sudah nubuatan setelah Yesus ini setelah Yesus bangkit ini. Yesus katakan ini. Sebelum Yesus disalib, Nandar, ya. Bentar ya, Nandar keluar ya. Waduh, Nandar keluar ya. Nandar keluar ini. Bentar ya. Nandar. Masuk lagi. Nandar masuk lagi, Nandar. Teman-teman sabar ya, kita kasih kesempatan buat Nandar. Pak Bobo mau tanya ini. Jangan masuk Saya dulu minta teman-teman. izin aja. Saya minta izin aja ya Pak Bom, kayaknya terlalu banyak yang masih antri ya. Lain kali kita ketemu. Boleh. Baik. Ya. Oke, Sampai jumpa ya. Tuhan berkati semua ya Pak. Ya, Salam, Pak Scott. Salam. Ya. Salam. Silakan Pak Nandar masuk sebentar aja, kita Pak Bobo mau tanya ini. Nah, teman-teman, setelah Yesus mati dan bangkit, Pak Bobo mau tanya dia. Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan kepada orang dan dibunuh dan disalibkan dan bangkit pada. Itu saya mau tanya sama Nandar. Gak usah ke perjanjian lama, gak usah. Yang di Yesus masih sama-sama dan saja sama-sama dengan muridnya. Itu di mana? Saya mau tanya Nandar. Katanya menghafal ayat. Saya tanya saja cuma 185 ayat. Saya mau tanya dulu. Nandar ya, saya mau tanya Nandar ini. Aduh, Nandar ini. Nandar masuk kah? Tuh, Nandar ini nggak mau masuk ya. Saya juga dari tadi ada pertanyaan untuk Om Nandar ini Pak Bom, tapi ini 2 orang ini terlalu mendominasi, jadi saya tidak ada kesempatan bertanya, terlanjur keluar orangnya. Tidak, itu karena Nandar begini, teman-teman kan terpancing karena Nandar ini kan orangnya disengaja, teman-teman. Saya mau bertanya soal ini. Tadi kan awal saya mau bertanya soal ini yang Basilides ini. Tadi yang dibicarakan di awal. Saya mau tanyakan soal itu, tapi ya sudah keluar orangnya. Nandar, ini nomor teleponnya Pak Bobom. Bentar ya. Ini nomor teleponnya Pak Bobom. Ya, ini nomor studio nih. Silakan, Nandar. Kalau mau masuk, WA baru masuk Pak Bobom kasih ruang 1. Ya, nanti teman-teman ada yang akan mengalah. Nandar, silakan Nandar. Mari teman-teman ya. Saya tunggu dulu. Kalau nggak ada jawaban berarti Nandar memang Pak Kasih Karunia bilang pengecut. Ya benar pengecut. Aduh. Iya. Jadi nggak boleh begini Pak Bom Nandar itu kalau diskusi saja. Kalau tidak ada dalilnya, janganlah main mengarang-ngarang gitu. Hanya indikasi kemudian dia menyimpulkan, itu nggak boleh, ya kan? Sebagaimana kita juga tidak mau menyimpulkan seperti itu. Makanya saya kasih contoh tadi. Ya kan? Nah, saya tidak seperti dia, nggak mau saya menyimpulkan itu kitab dia, kan begitu. Nggak boleh. Yang tertulis cuma 1, ya itulah 1. Nah, bagaimana mereka menafsirkannya itu urusan mereka, kita tidak boleh. Tetapi ketika dia menggunakan Injil, ya, kemudian menafsirkan dan mengambil kesimpulan tanpa bisa menunjukkan dalil, wah itu namanya nggak boleh. Itu bukan diskusi namanya, itu menjual es krim. Gitu. Ya, dia berpolitik, ya. Pak Kasih Karunia. Dia berpolitik nggak boleh. Karena dia pakai ayat yang merubah wajah itu, merubah wajah disalib untuk membenarkan ayat mereka. Bahwa benar Yesus itu, Isa diserupakan. Itu kan saya udah tahu politik dia. Makanya saya tadi bilang baca semua sampai ke bawah. Bentar itu begitu loh. Halo teman-teman. Ya. Saya tanya dalam grup sini ada yang Muslim nggak? Pak John, Pak Golgota, ada nggak Muslim sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Aduh, Nandar ini gimana nih? Nandar masuk WA ke Pak Bom ya, Nandar ya.